Kadang-kadang, pelajaran terbesar itu justru datang dari cerita yang paling sederhana loh. Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah dongeng untuk menemukan pesan kuat tentang cara menghadapi tantangan hidup. Yuk kita mulai. Coba deh, pikirin sejenak. Kalau kamu berada di dalam labirin yang super rumit, langkah pertama apa sih yang bakal kamu ambil? Pertanyaan ini adalah inti dari seluruh cerita kita hari ini. Semacam kerangka untuk memahami cara memecahkan masalah. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Petualangan dimulai. Setiap cerita hebat kan butuh seorang pahlawan. Mari kita kenalan dulu sama tokoh utama kita. Kenalin, ini Taro. Dia ini bukan tikus biasa loh. Taro itu dikenal sebagai tikus yang cerdas. Dan yang lebih penting lagi, dia punya rasa ingin tahu yang besar banget. Sifat inilah yang sebentar lagi akan membawanya ke sebuah perjalanan yang tak terduga. Nah, rasa penasarannya inilah yang membawa Taro ke sebuah lorong gelap. Disinilah petualangannya dimulai. Mirip seperti banyak kisah hebat lainnya kan? Semuanya dimulai dengan penemuan sesuatu yang baru dan ya, misterius. Lanjut ke bagian kedua, tantangan sang labirin. Disinilah ujian kecerdasan dan kemauan dimulai. Labirin ini bukan cuma soal lorong-lorong fisik, tapi sebuah masalah rumit yang harus dipecahkan. Wah, ini seperti labirin misterius, serunya. Alih-alih ngelihat ini sebagai ancaman, Taro justru ngelihatnya sebagai teka-teki yang menarik. Tanpa ragu, dia pun memutuskan untuk masuk. Begitu di dalam, wah ternyata kenyataannya beda. Situasinya jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan. Jalan bercabang di mana-mana, lorong-lorongnya kelihatan mirip semua. Perasaan bingung dan kewalahan mulai muncul, dan Taro sadar dia hampir saja tersesat. Kita masuk ke bagian 3, sebuah pilihan sulit. Di tengah kebingungannya, Taro dihadapkan pada sebuah ujian antara godaan sesaat dan prioritas yang sebenarnya. Coba bayangin deh, kamu lagi tersesat, bingung. Tiba-tiba kamu nemu hadiah kecil yang instan. Keju ini ibarat godaan kan? Sebuah kesenangan sesaat yang bisa banget mengalihkan kita dari tujuan utama. Nah, disinilah titik krusialnya. Taro membuat keputusan yang sangat bijak. Dia mampu menunda kepuasan. Dia ngerti apalah artinya dapat keju kalau dia tetap terperangkap di dalam, ya kan? Keselamatan adalah prioritas utamanya. Oke, bagian 4. Kunci menuju jalan keluar. Jadi, gimana sih caranya Taro bisa berhasil? Mari kita bedah metodenya, sebuah proses berpikir yang bisa kita semua pelajari. Slide ini ngejelasin strateginya dengan jelas banget. Pertama, dan ini yang paling penting, dia berhenti panik dan mulai berpikir jernih. Kedua, dia menggunakan aset mentalnya, yaitu ingatannya, untuk memetakan kembali langkah-langkahnya. Dan ketiga, dia tetap fokus pada tujuannya yang paling penting. Perbandingan ini bikin pelajarannya jadi gamblang banget ya. Di satu sisi, ada pendekatan yang impulsif. Ambil hadiahnya sekarang, abaikan risikonya. Di sisi lain, ada pendekatan strategis. Selesaikan dulu masalah utamanya, baru deh nikmati hasilnya dengan aman. Dan hasil dari pendekatannya yang logis dan tenang itu? Tentu saja sukses. Dengan mengandalkan pikirannya bukan cuma impuls sesaat, Taro berhasil memecahkan teka-teki labirin tersebut. Dan coba lihat, kesabarannya benar-benar terbayar lunas. Dia nggak cuma berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu keluar dengan selamat, tapi dia juga bisa mendapatkan hadiahnya. Dia mendapatkan keduanya karena dia menetapkan prioritas yang benar. Bagian kelima, pelajaran paling berharga. Cerita ini bukan hanya tentang seekor tikus di dalam labirin loh, ini tentang sebuah transformasi. Yuk kita simpulkan pelajarannya. Perjalanan melalui labirin itu telah mengubah Taro. Dia tidak hanya selamat, tapi dia juga bertumbuh. Dia belajar pelajaran berharga yang membuatnya jadi jauh lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan di masa depan. Inilah inti pesannya, disajikan dengan sederhana tapi kuat banget. Sebuah pengingat universal buat kita semua bahwa dalam situasi apapun, kepanikan itu adalah musuh dan ketenangan adalah sekutu terbaik kita. Inilah inti dari kebijaksanaan Taro. Jadi, saat kita mengakhiri pembahasan kali ini, aku mau meninggalkan kamu dengan pertanyaan ini. Coba pikirkan tentang labirin dalam hidupmu. Bisa jadi itu masalah di pekerjaan, keputusan sulit, atau tantangan pribadi. Bagaimana kamu bisa menerapkan pelajaran dari Taro untuk menemukan jalan keluarmu sendiri?